Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, yaitu dikerjakan sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga, dan waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Adapun hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmudah, yang artinya pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Mengenai pelaksanaan sholat tahajud ini, maka tidak sedikit orang yang bertanya mengenai surat apakah yang kita baca ketika melaksanakan sholat tahajud, yaitu bahwa setelah membaca Al-Fatihah, maka untuk bacaan surat pendek saat sholat tahajud tak ada bedanya dengan sholat yang lain. Namun terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja bacaan surat pendek sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah? Kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan ukurannya. Namun untuk surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Adapun dasar untuk membaca surat pendek yang ringan ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri, yaitu sembahyang, kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu.
dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan didasarkan pada firman Allah tersebut, maka terdapat 4 surah yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama adalah surat An-Nas, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Lalu yang kedua adalah surat Al-Falaq, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti mengkhatamkan Al-Quran. Arti dari surat Al-Ikhlas adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat yang keempat yaitu surat Al-Humazah. Jadi arti dari surat Al-Humazah ini adalah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah 4 surat pendek yang dianjurkan oleh Rasulullah saat kita melaksanakan sholat tahajud. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.